Hari ini saya ingin bahas beberapa nasihat buruk yang sering beredar dan sampai ke telinga YouTuber pemula. Masalahnya, YouTuber pemula nggak tahu apakah nasihat tersebut benar atau tidak. Jadinya banyak pemula yang menjalankan nasihat-nasihat buruk tersebut dan hasilnya malah bikin channel tambah hancur. Di awal-awal mungkin ada yang terlihat bekerja dengan baik, tapi biasanya hanya sementara. Nggak lama kemudian, channelnya anjlok lagi. Nah, di video ini saya ingin meluruskan nasihat-nasihat buruk atau mitos yang selama ini sudah menyebar di kalangan YouTuber pemula, supaya teman-teman kedepannya nggak salah langkah dan bisa ngebedain nasihat yang buruk dengan yang baik. Jadi saat nge-YouTube, teman-teman harus hindari 5 nasihat buruk ini. Nasihat buruk yang pertama adalah kalau viral itu sukses. Makanya banyak orang yang pingin menjadi viral. Padahal sebetulnya viral itu hanya sukses sementara. Nah, kalau kalian coba ingat-ingat lagi, berapa banyak orang yang dulunya viral, terus sekarang hilang entah kemana. Nah, itu karena viral itu hanya permulaan. Jadi viral itu bukan benar-benar puncak kesuksesan. Dan banyak orang yang dulunya viral terus menghilang, itu karena mereka nggak tahu kenapa konten mereka bisa viral. Jadi biasanya terjadi karena tidak sengaja, dan setelah itu pas coba bikin konten-konten lainnya, mereka nggak bisa viral lagi dan akhirnya namanya mulai tenggelam. Tentunya kalau memang bisa viral terus-terusan, maka suksesnya bisa jangka panjang. Tapi seperti yang kita tahu, untuk bisa viral terus-terusan itu kan susah ya. Nah, jadi saran saya daripada ngarepin viral, lebih baik kita terus asah kemampuan kita dalam bikin konten yang bagus, yang memang disukai oleh audiens channel kita. Dan ini juga memang perlu waktu, tapi kalau suatu saat konten kita ada yang viral, kita jadi lebih tahu kenapa konten kita viral. Karena kitanya sendiri mengasah kemampuan dan skill yang kita miliki. Dan kalau saya sendiri sih jujur nggak mau tiba-tiba viral, terus ngilang begitu aja. Nah, yang lebih saya pentingin adalah perkembangan channel secara konstan. Artinya setiap bulan itu ada perkembangan, entah jumlah subscribernya, jumlah view-nya, walaupun awalnya pelan-pelan dan sedikit-sedikit. Tapi lama-lama kalau kita terus asah skill kita, maka kemungkinan channel kita bisa terus berkembang dalam waktu yang lama itu cukup besar. Dan lama-lama semakin skill kita terus terasah, bukan tidak mungkin bahwa channel itu akan mengalami exponential growth. Pertumbuhan channel kita itu bisa terus berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Jadi nggak tiba-tiba naik sampai diundang ke TV, udah itu nggak lama kemudian malah anjlok dan nggak kedengaran lagi suaranya. Nah, untuk nasihat buruk yang kedua, dan ini adalah nasihat buruk yang sebetulnya udah cukup lama beredar, bahwa teks bisa membantu dalam mendapatkan view. Nah, tapi ini sebetulnya adalah hal yang salah. YouTube sendiri mengatakan bahwa tag itu hanya memegang peranan yang kecil dalam mendapatkan view. Bahkan saya sendiri udah nggak pernah pasang teks di video saya. Kalau cuma hanya pasang tag bisa mendapatkan view, mungkin semua YouTuber pemula udah bisa langsung sukses ya. Tapi kenyataannya kan nggak. Karena pada intinya, nggak ada settingan-settingan di YouTube yang bisa bikin video dapat banyak view. Untuk channel kecil atau channel pemula, melakukan optimasi metadata itu penting, tapi yang perlu diketahui, hal tersebut bukan hal yang bisa bikin video dapat banyak view. Optimasi metadata itu fungsinya untuk memberikan informasi kepada algoritma YouTube dan juga kepada penonton tentang video yang kita upload. Dan saat melakukan optimasi itu, kita harus memberikan informasi yang serelevan mungkin. Jadi algoritma YouTube-nya akan mencoba menawarkan konten tersebut atau merekomendasikan konten tersebut kepada audiens yang tepat, yang memang sekiranya bakal menyukai konten tersebut. Jadi optimasi metadata itu berguna untuk mendapatkan sedikit view di awal-awal, mungkin nggak banyak, cuma beberapa aja. Nah, nanti dari sedikit orang yang tertarik untuk menonton dan mereka memberikan respon yang bagus, algoritma YouTube baru akan mencoba merekomendasikan lagi ke banyak orang lagi. Dan prosesnya biasanya sedikit-sedikit, nanti dinilai lagi. Kalau rasio klik tayangnya bagus, retensinya lumayan bagus, dan juga engagement-nya positif, akan dicoba lagi direkomendasikan ke lebih banyak orang lagi, dan sampai akhirnya view video tersebut mendapatkan exponential growth. Artinya pertumbuhan view-nya berjalan lebih cepat. Tapi kalau ternyata responsnya jelek, retensinya jelek, rasio klik tayangnya jelek, terutama engagement-nya juga sangat jelek, ya sama algoritma YouTube bakal dihentikan rekomendasinya. Makanya sangat penting seperti yang saya katakan barusan, untuk terus belajar mengasah skill kita dalam bikin konten yang bagus untuk audiens kita. Karena memang pada dasarnya tidak ada settingan-settingan yang magis, yang bisa bikin video tiba-tiba view-nya melesat. Jadi pada intinya, kembali lagi kepada konten kita sendiri dan respons yang diberikan oleh audiens. Nasihat buruk yang ketiga adalah YouTube bisa membuat kita menjadi kaya raya dengan cepat. Bahkan banyak juga video-video yang bilang kalau di YouTube itu kita bisa mendapatkan puluhan juta. Hal itu memang ada benarnya, tapi tidak dalam waktu yang cepat. Karena YouTube itu intinya bersifat bisnis, jadi ada fase-fase yang harus kita lalui dulu untuk bisa benar-benar dapat duit yang cukup banyak. Nah, untuk teman-teman yang YouTuber pemula, teman-teman juga pastinya tahu kalau untuk dapat 4.000 jam aja itu susah banget ya. Dan setelah dapat 1.000 subscriber dan 4.000 jam, setelah kita diterima di YouTube Partner Program, uang yang kita miliki di channel kita itu adalah 0 rupiah. Jadi nggak ada uang sama sekali. Kita cuma diterima masuk ke YPP,
Setelah itu, kita masih harus bikin video-video lagi untuk dapetin view dan dapetin uang dari AdSense. Karena besarnya AdSense itu dinilai dari jumlah view yang kita dapat dan juga jumlah RPM untuk video tersebut. Nah, untuk bisa gajian AdSense itu pun juga kita harus mencapai dulu nilai 1,3 juta rupiah. Sedangkan banyak YouTuber pemula yang udah bisa masuk ke YPP, sebulan itu paling dapat 90.000. Bahkan kalau misalkan satu video itu RPM-nya cuma 5.000, setelah dapat 1.000 view itu hanya dapat 5.000 doang. Jadi memang awalnya itu cukup susah. Tapi kalau mental kita cukup kuat dan cukup bisa bertahan dengan lama, maka bukan tidak mungkin nantinya memang bisa dapat uang yang cukup banyak. Apalagi kalau kita punya strategi monetisasinya tidak hanya terbatas dengan AdSense saja. Karena di YouTube itu juga nggak cuma AdSense ya, tapi ada Super Thanks. Tentunya di channel ini juga sudah diaktifkan Super Thanks-nya, jadi kalau kalian mau kasih Super Thanks bisa kasih Super Thanks, kalau nggak juga nggak apa-apa. Selain Super Thanks juga ada fitur membership, di mana subscriber kalian juga bisa daftar menjadi anggota yang berbayar. Nantinya bisa kalian kasih perks yang khusus, misalnya konten khusus member, atau badges, atau lain-lainnya. Nah, dan selain duit dari YPP itu sendiri, kalau nantinya kita sudah bisa mengembangkan komunitas yang cukup besar, kita juga tentunya bisa mendapatkan penghasilan dari sumber-sumber di luar YouTube, misalnya dengan berjualan produk milik kita sendiri, atau menjualkan produk orang lain sebagai affiliate misalnya. Jadi tentunya tergantung dari bener-benernya kita sendiri. Tapi yang pasti, intinya adalah bikin konten yang bagus dulu, dan ngebangun komunitas dulu yang cukup besar. Komunitasnya itu juga harus cukup loyal ya. Jadi memang di YouTube itu butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa benar-benar dapat duit banyak. Nasihat buruk selanjutnya adalah butuh banyak video untuk mulai bisa berkembang di YouTube. Nah, sebenarnya di YouTube itu bisa berkembang dengan video yang sedikit. Bahkan sebelumnya saya pernah eksperimen di channel yang subscribernya hanya 18 orang saja, videonya itu bisa mencapai 100.000 view. Dan saat pertama bikin channel ini pun, video saya yang keempat itu bisa mendapatkan ribuan view. Mungkin nggak sampai viral, tapi lumayan bisa dapat sekitar 6 ribuan. Nah, cuman untuk kebanyakan orang, memang harus bikin dulu banyak video untuk bisa benar-benar berkembang. Nah, jadi sebenarnya bikin video itu bukan karena YouTube-nya menunggu kita bikin banyak video dulu, tapi kita perlu bikin banyak video supaya skill kita itu benar-benar terasa. Karena memang kalau pemula, awalnya nggak tahu apa-apa, mungkin 10 video pertama atau bahkan 20 video pertama itu videonya sangat buruk. Jadi nggak ada yang nonton itu bukan karena algoritmanya menunggu kita dulu ngupload 100 video, tapi karena memang performanya dianggap kurang bagus. Dan ini lebih karena diri kitanya sendiri yang memang masih belajar bikin konten. Kalau untuk orang-orang yang udah pengalaman di YouTube dan udah cukup jago bikin konten, itu mereka saat bikin channel baru, mungkin cukup 5-10 video pun juga udah bisa langsung melejit channelnya. Tapi itu karena pengetahuan dan kemampuan mereka yang sudah cukup berpengalaman. Nah, jadi intinya bikin banyak video itu untuk mengasah skill kita sendiri. Karena semakin kita sering bikin video, skill kita akan semakin terasah kalau memang kitanya juga melakukan evaluasi. Kalau misalkan kita nggak pernah evaluasi, kita nggak pernah memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, udah bikin ratusan video pun percuma, hasilnya juga pasti gitu-gitu aja. Nah, jadi yang paling penting itu setiap bikin video, kita selalu evaluasi, selalu perdalam ilmunya, dan selalu berusaha mengenali audiens kita, supaya kita bisa terus bikin konten yang memang bisa memuaskan audiens. At least sebagian dari audiens lah, nggak akan semuanya terpuaskan. Nah, untuk nasihat yang kelima, dan ini nasihat yang paling buruk, adalah nasihat-nasihat yang mengajarkan teman-teman untuk mendapatkan video subscriber dengan trik-trik licik atau trik jalan pintas. Karena seperti saya bilang tadi, untuk benar-benar berkembang di YouTube itu adalah dengan membangun komunitas, dan itu perlu waktu yang cukup lumayan panjang. Tapi kalau kita berhasil membangun komunitas, perkembangannya itu bisa lebih everlasting. Artinya bisa berkembang dalam waktu yang cukup lama. Nah, kalau pakai trik jalan pintas, mungkin awalnya bekerja. Tapi karena hal ini juga ditentang oleh YouTube, dan YouTube sendiri memiliki aturan yang namanya engagement palsu atau interaksi palsu, di mana interaksi palsu itu tidak diperbolehkan di YouTube. Interaksi palsu itu seperti membeli view, atau menggunakan tools-tools untuk mendapatkan view, artinya tidak mendapatkan view dan subscriber secara natural, itu tidak diperbolehkan. Nah, nanti kalian bisa baca aturannya langsung, saya akan pasang linknya di deskripsi. Yang bisa lebih berbahaya itu kalau kita pakai trik licik, anggaplah sama YouTube itu diperbolehkan ya. Nah, yang bisa lebih berbahaya itu bahwa kita tidak akan pernah belajar untuk bikin konten yang bagus. Jadi kita taunya cuma pakai trik-trik licik, ya tentunya kita juga mau sampai kapan pakai trik-trik licik. Nantinya juga kalau trik-trik licik itu udah nggak berfungsi, kita juga kebingungan bakal cari trik-trik lainnya. Dan sampai seterusnya nggak akan beres-beres ya. Nanti kalau tiba-tiba view-nya ngedrop, karena trik tersebut ketahuan sama YouTube, apalagi channel kita sampai dihapus, wah langsung kelabakan. Penghasilan AdSense yang udah didamba-dambakan akhirnya hilang. Dan pada saat itu, kalaupun itu terjadi, kita masih nggak tahu gimana caranya bikin konten yang bagus.
Jadi penggunaan trik ini saya juga nggak bisa ngelarang, terserah kalian, tapi saran saya mendingan jangan. Mendingan kita pakai jalan yang lebih benar, yaitu dengan bikin konten yang bagus. Memang butuh waktu cukup lumayan, tapi intinya kalau kita berusaha, kita juga bisa bakal sampai ke situ, yaitu di saat kita bisa bikin konten-konten yang ditonton oleh audiens.